Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Sebelum memulai mata pelajaran, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Elo untuk dipimpin. Silahkan Mbak Elo. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Asifatul Fadilah, kemudian Dina Maulidia Nurbaiti, tidak hadir ya, sakit ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar kalian semangat mengikuti pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu Subhanul Waton dan Hari Santri. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal waton, ya lal wa Oktober 45, Yesus si jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, Toban pertahankan Indonesia. Oleh karena itu, kita sekarang akan mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Saya ulangi lagi, kita sekarang belajar tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Nah, tujuan pembelajaran kita dengan belajar berbasis masalah. Nanti kalian akan diberikan sebuah teks dengan metode membaca atau teknik membaca SQ3R. Masih ingat SQ3R? Masih ya? Oke. Kemudian nanti kalian akan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan di dalam teks editorial. Jadi tujuan kegiatan pembelajarannya hanya dua, yaitu kita menganalisis struktur, sekaligus kegiatan yang kedua yaitu menganalisis unsur kebahasaan. Oke. Kemudian lanjut ya. Selama kita nanti belajar struktur dan unsur kebahasaan, yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu adalah yang pertama, saya perlu menyampaikan KKM-nya terlebih dahulu. KKM kalian untuk pembelajaran kita hari ini itu sebesar 73. Kemudian terkait dengan penilaian pengetahuan apa Pak? Penilaian pengetahuan yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran nanti mengerjakan pilihan ganda, 10 pilihan ganda yang isinya tentang struktur dan unsur kebahasaan. Tapi pembelajaran kita ujian kita atau evaluasi kita nanti, penilaian kita nanti itu menggunakan aplikasi Wordwall sebagaimana yang sudah ada di komputer di layar kalian masing-masing. Jadi menggunakan Wordwall. Jadi nilai kalian, durasi kalian mengerjakan langsung akan tampil di layar. Kemudian pembelajaran kita hari ini juga menggunakan media yaitu komputer. Jadi kalian tidak lagi memegang fotokopian untuk belajar, tapi langsung fotokopiannya itu ada di aplikasi. Jadi kalian membuka lembaran sebagaimana lembaran yang ada di buku. Namanya aplikasinya Flipbook. Silahkan dibuka di komputernya masing-masing. Kira-kira gambar ini mencerminkan apa? Gambar pertama mencerminkan seorang laki-laki yang bosan membaca buku. Kira-kira kalau saya tanya ke kalian, kalian mengalami ini juga tidak? Iya. Mengalami juga? Iya. Wah, coba
Salah satu di antara kalian. Kira-kira apa yang menyebabkan kalian tidak mau membaca? Gimana? Apa yang menyebabkan kalian sulit atau malas membaca? Terlalu banyak teksnya. Terlalu banyak teksnya katanya. Oke, dapat diterima. Apalagi mungkin? Bosan, menurut Mbak Elok bosan. Kemudian apa lagi? Bacaannya tidak menarik. Oke, ya oke. Itu sebuah permasalahan dari kita ketika kita dihadapkan pada sebuah teks, pada sebuah bacaan, pada sebuah buku. Kita malas, tulisannya banyak, begitu ya? Tidak menarik, ya, dan seterusnya. Ini seiring dengan hasil PISA tahun 2018 ya. Dari beberapa negara yang dinilai itu, ternyata tingkat literasi Indonesia itu rendah, nomor 71 dari 77 negara yang dinilai. Artinya apa? Hasil ini mengonfirmasi apa yang kalian alami di kelas. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan cara SQ3R. Saya pertegas lagi ya, kan kemarin kita sudah membahas materi. Karena kalian anak IPA, maka saya menggunakan analogi ini, yaitu sistem pencernaan. Macam-macam. Ya. Coba kalian, kalau lambung itu tidak ada, kira-kira jalan atau tidak ini sistem pencernaan? Tidak. Tidak ya? Mengapa? Karena komponen sistem pencernaan tidak ada, maka akan merusak sistem pencernaan. Satu saja tidak ada, maka akan merusak sistem pencernaan. Begitu pula dengan teks. Teks itu juga ada susunannya. Juga ada sistematikanya atau strukturnya. Satu saja tidak ada, itu akan mengganggu proses pemahaman kita dalam memahami isi teks. Kalian amati dulu slide ini sebelum kalian membaca teks editorial di layar komputer masing-masing. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu orientasi atau tesis ya. Jadi tesis atau orientasi. Kemudian yang kedua adalah argumen. Yang ketiga adalah penegasan. Berarti tesis itu adalah sebuah berita. Lanjut, titik poin dalam teks editorial itu yang nomor 2, yaitu argumen. Argumen itu alasan. Ya, alasan-alasan. Makanya kemarin disebutkan ciri-ciri dari teks editorial adalah argumentatif. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini kalau di berbagai teks ya yang ada di buku-buku pembelajaran, yang ada di buku pelajaran di Erlangga, di buku pemerintah dan seterusnya, itu memang ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Jadi ada yang bilang bahwa teks editorial itu 3. Secara teoritis memang ada 3, tapi ketika kita melihat bukti-bukti di lapangan, di koran, di teks editorial yang lain, terkadang nomor 3 itu ada, terkadang tidak. Karena itu hanya penegasan. Ya, yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, teks editorial itu mempunyai unsur kebahasaan. Tapi ingat, unsur kebahasaan itu bukan hanya eksklusif miliknya teks editorial. Di teks-teks yang lain itu banyak unsur kebahasaan. Kalian masing-masing coba kalian baca, kemudian kalian amati teks yang ada di teks editorial tersebut. Kemudian kalian kerjakan, kira-kira menurut kalian strukturnya itu di bagian mana, unsur kebahasaannya di bagian mana. Silahkan dikerjakan, saya sambil melihat-lihat.
akan mempresentasikan hasil temuan struktur dalam teks editorial. Untuk yang orientasi yang menahan lonjakan kemiskinan, orientasinya di paragraf 1, transisi menuju endemi COVID-19, orientasinya juga di paragraf 1. Kemudian untuk yang argumen menahan lonjakan kemiskinan di paragraf 2 sampai 4, yang transisi menuju endemi COVID-19 juga argumennya ada di paragraf 2 sampai 4. Yang penegasan untuk menahan lonjakan kemiskinan tidak ada penegasannya. Sementara untuk transisi menuju endemi COVID-19 ada di paragraf 5. Apa yang ditemukan dalam unsur kebahasaan di dua teks tersebut? Untuk kata populer dalam teks pertama menahan lonjakan kemiskinan yaitu penerapan, ketimpangan, kesenjangan, amburadul, memutakhirkan, pengentasan. Dan untuk transisi menuju endemi COVID-19, penyebaran, penularan, menggencarkan konsistensi. Untuk konjungsi kausalitas, menahan lonjakan kemiskinan yaitu Bank Dunia memprediksi akan ada 5,5 juta sampai 8 juta orang di Indonesia yang jatuh dalam kemiskinan karena pandemi ini. Lah, kemudian dari sisi struktur, Mbak, lebih mudah diurutkan kalau strukturnya itu kepala, tubuh, kaki, gitu ya. Kepala, tubuh, kaki, ya. Kenapa, Pak? Karena memang seringnya tesis itu di awal. Dan argumen itu di tengah, penegasan itu di akhir. Selalu modelnya seperti itu. Jadi tidak perlu rumit-rumit kalian mencari struktur. Karena struktur itu tidak jauh-jauh dari pola tesis, argumen, penegasan. Pun juga demikian dengan unsur kebahasaan dapat ditemukan karena bentuknya tersurat. Jadi mudah pembelajaran. Di bagian akhir, coba kalian amati dulu, kalian akan mengerjakan pilihan ganda menggunakan word wall ya. Menggunakan aplikasi word wall yang ada di Flipbook, kalian klik nanti akan otomatis beralih kepada Chrome. Ya, di Chrome itu nanti kalian tulis nama kalian, silahkan kerjakan 10 soal untuk ya, tujuannya untuk mengerjakan itu untuk sejauh mana kalian dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks editorial. Saya beri waktu 15 menit, silahkan dikerjakan. Wes, tutup. Ya, tutup ya. 19 anak sudah masuk. Kalian amati di depan. Ranking 1 Mbak Dina, ranking 2 Elok, ranking 3 Tari, ranking 4 Rima, ranking 5 Nurul Safitri, 6 Firlina Putri, 7 Eka Ayu, 8 Sofi Aprilia, 9 Ella Sindia, 10 Izzatus Syafiqoh, 11 Selviatin, 12 Luciana, 13 Fatim, 14 Dwi Atikoh, 15 Matliatul Iliyah, 16 Nur Kamelia, 17 Linda Yatul, 18 Cindy, 19 Nanda Safira. Ya, sudah selesai ya. Nah, kita jadi tahu siapa yang masih belum bisa memahami soal dengan baik, memahami materi dengan baik. Nanti kita petakan. Baik, saya manggil Mbak Dina ke depan untuk kita berikan hadiah. Ya, Pak Sofi. Oke, ini hadiah ini akan saya berikan kepada
juara 1 yaitu Dina Maulidia Nurbaiti. Tepuk tangan untuk Mbak Dina. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan struktur dan unsur kebahasaan? Struktur teks editorial ada berapa? Ada 3. Ada 3, saya tunjuk saja Mbak Iza. Pertama tesis, kedua argumen, ketiga penegasan. Oke. Unsur kebahasaan. Sekarang saya mau bertanya. Lebih menarik pembelajaran yang kemarin apa hari ini? Apa yang menarik pembelajaran hari ini? Menggunakan? Menarik ya, menggunakan teknologi ya. Iya. Ya, langsung ketemu nilainya. Kalian langsung ngerjakan di sana. Perhatian kalian. Kemudian ini yang terakhir. Agar kalian benar-benar memahami apa itu struktur, apa itu unsur kebahasaan. Coba dibaca buku paket itu banyak sekali teks editorial. Secara berulang-ulang, kemudian bandingkan antara satu teks dengan teks yang lain. Oke, kita tutup dengan membaca berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Mbak Elo. Silakan Mbak Elo. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.